Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوم الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على مقاعد الدين رب زدنا بخير الناصرين ويا قوم الفاتحين الفاتحة. معاشر المقاعدين لتكريم تعظيم لرب العالمين رحمكم الله. رؤية الخبر أن شفيع البشر وشفيع أمتي ونحن الشام وأشرف العرب والعجم وإمام بلاد الحرام سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن الأنصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم وما يتكلم غير الله فلا عيد له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له من الذل وكبره تكبيرا. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin Idul Adha ba'da yaumil Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul azimul akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ashabiki alladhi azhaba anhumur jazaa wa tahhar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas terukir dengan indah dari lisan ini melainkan pujian serta rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita. Maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya bagi kita
untuk selalu senantiasa bersyukur, mengucapkan kalimat alhamdulillah, takril bilisan wa tasdiq biqalbi. Lisan kita mengucapkan syukur alhamdulillah dan hati kita pun mentadaburinya. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita, maka perilaku kita pun harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menjalankan perintah Allah dan meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah. Dan tidak ada kata yang pantas terukir dengan indah dari lisan ini melainkan salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, keluarga serta sahabatnya lah sampai detik ini kita masih menikmati, yaitu agama Islam. Agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui mimbar ini, khatib ingin berwasiat terhadap diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah semuanya, untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwah dalam arti kata takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan setiap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, kita bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan rutinitas kita setiap tahunnya, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita sama-sama sujud ruku sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gemakan takbir, kita ucapkan tahmid serta tasbih sebagai pengakuan dan pernyataan kita atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukan hanya gerakan bibir tanpa arti, akan tetapi sebagai bentuk pengakuan di dalam hati yang menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melapaskan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka tertancap di dalam hati kita, dalam sanubari kita, bahwasannya Allah, Dia yang patut disembah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha menghidupkan, Allah yang Maha mematikan, Allah jugalah yang Maha pemberi rezeki. Allah yang Maha segala-galanya. Yang kita tanamkan di dalam hati kita, bahwa kita hidup di dunia ini semata-mata untuk menyembah Allah, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Idul Adha, yang mana kalau kita merujuk dalam bahasa Arab mempunyai arti, yaitu ada ya'udu, yang artinya adalah kembali. Kemudian disebut dengan adha, yaitu di mana pada hari raya Idul Adha tersebut kita dianjurkan untuk menyembelih. Selain daripada Idul Adha dinamakan juga dengan Idul Kurban, yang mana makna kurban tersebut berasal dari kata daripada qaraba yaqrabu, yang artinya mendekatkan, yang artinya dekat. Maka kurban itu sendiri artinya dekat. Maka ketika dikatakan muqarribun, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka pada hari raya Idul Adha ini, marilah kita bersama-sama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memotong binatang ternak, dengan cara mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka selain daripada Idul Adha dan Idul Kurban, disebut juga dengan yaitu hari raya haji, yang mana tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah ini, tanggal 9 Zulhijjah kemarin, semua jamaah haji berangkat dari Arafah menuju Mina untuk melempar jumrah ula, wusta dan aqabah. Mereka semua memakai pakaian yang serba putih, tidak berjahit, menandakan persamaan akidah, persamaan pandangan hidup. Tidak ada perbedaan di antara mereka yang memberikan nilai tatanan, yaitu tatanan nilai kehidupan. Yang tidak ada perbedaan di antara mereka dalam segala aspek kehidupan. Di mata Allah Subhanahu wa taala mereka sama. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang muda. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Tidak ada yang tua dan tidak ada yang muda. Tidak ada yang derajatnya tinggi ataupun rendah. Di mata Allah Subhanahu wa taala semuanya sama, dan menggambarkan bahwasannya kelak nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar untuk memperhitungkan setiap apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu, maka Idul Adha juga dinamakan juga dengan Idul Nahr, yang mana pada hari ini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya untuk memotong seekor binatang ternak, minimal 1 ekor binatang ternak. Tujuannya semata-mata yaitu untuk menjalankan perintah Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini kita diajarkan untuk bagaimana cara memotong hewan. Dan hewan tersebut kita berikan kepada orang-orang fuqara wal masakin. Orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang sedang kelaparan. Orang-orang yang selama ini tidak mempunyai apa-apa, yang tidak tahu nasibnya besok makan atau tidak. Maka pada hari ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan orang-orang yang lemah yang seperti ini. Dianjurkan kepada kita umat muslim untuk saling berbagi, saling mencintai di antara kita umat muslim. Maka pemotongan binatang ternak tersebut pertama kali dikisahkan yaitu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang kita ketahui telah banyak menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ia diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Kenapa Allah beri gelar dia Khalilullah, kekasih Allah? Ia patuh dan taat dalam menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan anak dan istrinya, untuk membawa anak dan istrinya yaitu berpindah hijrah dari Palestina menuju kota, menuju suatu lembah yang tandus gersang tak bertuan. Tak ada satupun makhluk yang hidup di sana. Sesampainya di sana kurang lebih 1400 km jauhnya jaraknya, maka tidak cukup sampai di sana. Seorang istri yang solehah Siti Hajar dan anak yang soleh Ismail yang saat itu masih kecil sekali, masih bayi.
yang sangat dicintainya, yang selama ini ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti kelahirannya. Berpuluh-puluh tahun dia menikah, berkeluarga dengan Siti Sarah. Tidak dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah memberikan karunia kepadanya seorang anak melalui istrinya yang kedua, yaitu Siti Hajar, yang kelak akan menjadi seorang nabi, yang kelak juga nanti akan lahir nabi yang sangat mulia, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW dari zuriyah ini. Anak yang pintar lagi cekatan tersebut sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala ingin mengujinya kembali. Cintakah ia kepadaku atau kepada dunia? Kepada anaknya atau kepada hartanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu masih kecil, yaitu ke lembah yang tandus gersang tak bertuan, tidak ada tumbuhan satupun yang ada di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan anak dan istrinya di sana. Begitu Ibnu Abbas menceritakan, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari bahwasannya saat itu Siti Hajar berkata kepada Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan saya dan anakmu di negeri yang tandus tak bertuan ini?" Nabi Ibrahim hanya terdiam saja. Tak mampu ia menjawab, yaitu pertanyaan dari istrinya Siti Hajar. Ingin ia meneteskan air mata. Diulang kembali pertanyaan tersebut oleh Siti Hajar, "Wahai Ibrahim, wahai kekasihku, wahai suamiku, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, apakah engkau akan meninggalkan saya dan anakmu di negeri yang tandus tak bertuan ini?" Nabi Ibrahim pun hanya terdiam, tak mampu menjawab pertanyaan daripada yaitu istrinya Siti Hajar. Namun seorang istri yang cekatan, yang soleha, ia tahu bahwasannya tidak mungkin Nabi Ibrahim melakukan ini karena hawa nafsunya, kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ia mengubah pertanyaan tersebut, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan saya dan anakmu di tempat yang tandus, yang gersang, yang tak bertuan ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, "Iya betul, wahai istriku. Ibrahim, jika memang ini adalah perintah Allah, maka tinggalkanlah kami berdua di sini. Jika Allah yang memerintahkan, maka Allah jugalah yang akan menjamin kehidupan kami di sini. Saya sami'na wa ata'na." Kami taat dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan melindungi kami. Maka Nabi Ibrahim pun dengan sangat sedih meninggalkan anak dan istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi gelar kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Para malaikat pun suatu ketika gelar Al-Khalil disandang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai ya Allah, kenapa engkau berikan gelar Khalilullah yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihmu, padahal ia hanya disibukkan dengan urusan dunia kekayaan, padahal ia hanya disibukkan dengan urusan keluarganya dan mencintai keluarganya." Maka Allah berkata, "Wahai para malaikat, janganlah engkau melihat hambaku itu hanya dari sisi lahiriahnya saja, akan tetapi tengoklah isi hatinya, amal baktinya, ketaatannya kepadaku, kecintaannya kepadaku, keimanannya kepadaku." Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat yaitu untuk menguji
keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam kitab Miskatul Anwar diterangkan bahwasannya Nabi Ibrahim mempunyai 1000 ekor domba, 100 ekor onta, dan 300 lembu. Yang pada masa saat itu termasuk golongan orang-orang yang milioner. Termasuk dari golongan orang-orang yang kaya. Maka datanglah, yaitu malaikat yang menyerupai manusia, mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam lalu berkata, "Wahai Ibrahim, milik siapakah ternak sebanyak ini?" Maka Ibrahim berkata, "Ini adalah milik Allah." "Wahai Ibrahim, saya dengar dari masyarakat bahwasannya semua ini adalah milikmu, karena engkau yang mengembangbiakannya, engkau yang memberikannya makan, engkau yang menjaga dan merawatnya sehingga banyak seperti ini binatang ternakmu." Betul kata Nabi Ibrahim, akan tetapi semua ini adalah milik Allah yang sementara saat ini Allah titipkan kepadaku. Suatu saat jika Allah menginginkan ternak sebanyak ini, maka semuanya akan saya berikan kepada Allah. Jangankan semua ternak ini, jika Allah menginginkan anak kesayanganku, maka akan aku berikan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim mengemukakan bahwasanya ucapan Nabi Ibrahim inilah yang dijadikan bahan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui mimpinya yang hak. Maka Ibnu Ishaq dan Muhammad bin Ka'ab menyatakan bahwasannya mimpinya seorang nabi merupakan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika Allah ingin memberikan petunjuk kepada para nabinya, yaitu ketika para nabinya bisa datang petunjuk tersebut ketika mereka dalam keadaan terjaga, ataupun ketika mereka dalam keadaan tertidur. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah mimpi berulang-ulang dan datang malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu untuk menunjukkan bahwasannya mimpi daripada Nabi Ibrahim tersebut adalah nyata, adalah iya betul, itu merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Yang berbunyi, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni asbahuka, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu, fanzur madza tara." Maka pikirkanlah wahai Ismail, bagaimana pendapatmu? Seorang anak yang pintar dididik oleh seorang nabi, dia tahu bahwasannya mimpi seorang nabi merupakan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah keluarga yang semuanya adalah soleh. Semua itu atas doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam agar diberikan keturunan-keturunan yang soleh. Maka anak yang pintar yang saat itu masih kecil lagi cekatan, elok lagi rupawan, dengan tenang ia berkata, "Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar." Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Satujiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berniat untuk melanjutkan, yaitu untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan tidak tinggal diam. Ia berusaha untuk menggagalkan, yaitu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, niat Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya dalam menjalankan perintah Allah. Ia datang kepada Nabi Ibrahim, membujuk Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, anak sekecil itu kasihan sekali. Bukannya engkau selama ini mendambakan seorang anak, dan sekarang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikanmu anak yang elok, soleh, pintar, lagi cekatan. Setelah ini mau engkau sembelih dengan tanganmu. Cobalah engkau berdoa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengganti dengan ujian yang lain." Maka keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam tak tergoyah daripada bujuk rayu setan tersebut. Melihat rayuannya tak tergoyahkan,
kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu ia datang kepada Ismail, membisikkan kepada Ismail, namun Ismail pun tak tergoyah keimanannya. Datang pula ia kepada Siti Hajar untuk menggoyah keimanan Siti Hajar dan menggagalkan niat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjalankan perintah Allah. Maka dengan tenang Siti Hajar berkata, jangankan anakku, jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan aku untuk disembelih sebagai gantinya Ismail, maka aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Maka mereka mengambil yaitu 7 buah batu, melempar kepada setan tersebut, dan setan tersebut lari tunggang langgang. Kemudian perbuatan seperti ini dijadikan rangkaian ibadah haji, diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu dikerjakan ketika orang melaksanakan ibadah haji sampai saat ini, yaitu melempar jumratul ula, wusta, dan aqabah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di suatu lembah, kemudian diletakkan di atas batu dan siap untuk disembelih, maka Ismail pun berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, ikatlah kaki dan tanganku agar aku tidak dapat bergerak secara leluasa sehingga menyusahkan ayah dalam menyembelihku. Wahai ayah, hadapkanlah wajahku ke tanah agar ayah tidak kasihan melihatku. Wahai ayah, asahlah tajam-tajam pisaumu sehingga proses penyembelihan berjalan dengan sikat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Wahai ayahku, lepaskanlah bajuku agar tidak terkena percikan darah sehingga menimbulkan kenangan yang amat menyedihkan. Berikanlah bajuku kepada ibu, sampaikan salamku kepada ibu. Jangan bersedih, jangan menangis. Sesungguhnya aku Ismail dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan kepada ibu, bersabarlah, aku dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai ayahku, jangan izinkan anak-anak sebaya datang ke rumah, sebab kesedihan ibu akan terulang kembali karena teringat kepadaku. Jangan ceritakan bagaimana ayah mengikat kaki dan tanganku, bagaimana ayah menyembelihku. Dan jika ayah melihat anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan ayah. Jangan terlampau jauh untuk dipandang, sebab akan menimbulkan yaitu penyesalan yang amat dalam. Maka menetes air mata dari pipi Nabi Ibrahim, dari mata air Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ia kasihan kepada anaknya, tak rela ia menyembelih anaknya. Tetapi karena ini perintah Allah, Allah tak ingin cinta Nabi Ibrahim alaihissalam terbagi menjadi 2. Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah ingin mengingatkan bahwasannya semua ini adalah dunia. Maka semata-mata cinta kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita cinta kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Ini sebuah ujian yang sangat berat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah peristiwa yang sangat besar dalam sejarah umat manusia. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan pisau tersebut di atas leher Ismail, lalu mulai menyembelihnya, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak, Allah subhanahu wa ta'ala membuka pandangan yang menutupi yaitu penglihatan dari malaikat, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan berkata, wahai malaikat, lihatlah hambaku itu. Saya kasih gelar dia Khalilullah. Saya jadikan ia sebagai kekasihku. Ia rela dan ridho memotong anak yang dicintainya.
dengan tangannya sendiri semata-mata mengharapkan keridhoanku, maka ia aku jadikan kekasihku. Maka para malaikat pun tertunduk, malu, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berucap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu Nabi Ismail alaihissalam pun berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, lepaskanlah ikatan yang mengikat kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa taala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa. Asahlah tajam-tajam pisau ayah, lalu letakkan di leherku, kemudian sembelihlah dengan sekuat tenagamu wahai ayahku, agar seluruh para malaikat menyaksikan bahwasannya saya Ismail putra Nabi Ibrahim alaihissalam patuh dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim berkata, baiklah wahai anakku. Maka ketika diulang kembali penyembelihan tersebut, diletakkan pisau yang tajam tersebut di atas leher Ismail. Kemudian ketika dimulai penyembelihan, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil pisau tersebut dan memotongkan kepada sebuah batu. Batu tersebut terbelah menjadi dua. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai pisau, engkau mampu, yaitu memotong batu menjadi dua, membelah batu menjadi dua. Tetapi kenapa engkau tidak mampu memotong leher? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atas mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ia mampu mengerti, yaitu makna apa yang disampaikan oleh batu tersebut, oleh pisau tersebut. Ya katakan, wahai Ibrahim, engkau katakan potong, tetapi kata Allah jangan potong. Bagaimana aku mematuhi perintahmu sementara aku akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala pun berkata, hentikanlah apa yang kalian kerjakan. Sesungguhnya aku telah ridho atas apa yang kalian kerjakan, atas apa yang kalian lakukan, yang semata-mata untuk mencari kerelaan dan keridhoanku. Sebagai gantinya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk mengambil seekor kibas dari surga. Sebuah yaitu binatang ternak, yaitu seekor domba yang sangat besar, sebagai gantinya daripada Nabi Ibrahim, sebagai gantinya daripada Nabi Ismail alaihissalam. Dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa fadainahu bizabhin azim, wa fadainahu bizibhin azim. Maka kami ganti penyembelihan tersebut dengan sebuah yaitu penyembelihan yang sangat besar. Wa tarakna alaihil akhirin. Dan kami jadikan, yaitu abadikan nama Nabi Ibrahim alaihissalam, kami angkat derajatnya sebagai contoh, yaitu untuk manusia-manusia yang akan hidup selanjutnya. Pujian apa itu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Yaitu salamun ala Ibrahim. Kesejahteraanlah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadzalika najzil muhsinin. Beginilah Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu ganjaran berupa kebaikan kepada orang-orang yang baik. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam Allah abadikan namanya. Allah angkat derajatnya. Bukan hanya dia, akan tetapi keluarganya. Maka kita sebut, kita ucapkan dalam solat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Agar kita selalu senantiasa mengingat yaitu perilaku ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pun takjub atas kejadian peristiwa tersebut. Peristiwa yang tidak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Maka terlontar dari lisan yaitu malaikat Jibril alaihissalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah,
Allahu Akbar. Maka Nabi Ismail pun menjawab, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebuah dialog yang sangat menusuk hati, yang merefleksikan keimanan yang amat dalam, terpancar sikap tawakal yang begitu tinggi. Hanya Allah lah yang maha menghidupkan, hanya Allah lah yang maha mematikan, hanya Allah lah yang maha pemberi rezeki, hanya Allah lah yang maha segala-galanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk menyembelih anak kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kita tidak akan mampu menyembelih anak kita. Jangankan menyembelih anak kita, menyembelih, memotong, yaitu sebagian harta kita untuk kita sedekahkan 2,5% kepada fakir miskin pun masih sangat berat untuk kita lakukan. Memotong waktu kita untuk kita gunakan melaksanakan sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala masih sangat jarang dari kalangan umat muslim untuk melaksanakannya. Memotong waktu makan kita untuk berpuasa, yaitu di hari Senin dan di hari Kamis, masih sangat berat untuk kita lakukan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, apalagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, yaitu untuk memotong anak kita yang kita cintai. Oleh karena itulah kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah doa-doa kita tidak diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam sebuah panutan yang sangat baik untuk kita tiru. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengikuti, yaitu ajaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari mereka inilah akhirnya lahirlah, yaitu sebuah negara yang dulunya tandus gersang tak bertuan. Maka Allah makmurkan negara itu, yaitu yang disebut dengan kota Makkah. Yang Allah berikan persediaan air yang berlimpah ruah, yang sampai saat ini semua kita menginginkan meminum airnya, yang airnya tidak habis-habis, diambil berjuta-juta liter oleh seluruh manusia yang berdatangan ke sana dari setiap pelosok desa, dari setiap pelosok negara, datang ke sana, yaitu untuk melaksanakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminum airnya tak habis-habis. Allah makmurkan negeri tersebut dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, ya Tuhanku, makmurkanlah negeri ini ya Allah. Maka sampai saat ini semua kita mengakui negeri tersebut menjadi negeri yang makmur, yang melimpah ruah kekayaannya. Subhanallah. Semua itu yaitu atas perilaku yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah akan angkat derajat kita. Bukan hanya derajat kita, keluarga kita. Bukan hanya keluarga kita, kampung kita, sebagaimana kota Mekah Allah jadikan kiblat, yaitu sebagai tempat kaum muslimin menghadap dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai hari kiamat nantinya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itulah Jalaluddin Ar-Rumi, seorang ulama tasawuf, di dalam kitab Masnawi Ma'nawi menyatakan bahwasannya jika kita tidak mampu memotong yaitu seekor binatang ternak, maka kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memotong yaitu binatang-binatang sifat bahimia, yaitu sifat kebinatangan yang ada di dalam hati kita, yaitu sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, congkak, rakus dan sebagainya. Semua itu merupakan sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Maka Allah katakan, mereka itu adalah ulaika kal an'am. Mereka itu adalah sama seperti binatang, balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang-binatang ternak tersebut. Oleh karena itu jika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah mulai saat ini, kata para ulama, dah wajiblah bagi kita untuk memotong yaitu sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita, yang dapat menjauhkan kita dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itulah saya ingin mengajak kita semuanya bersama-sama menundukkan kepala kita di hadapan Allah Azza wa Jalla yang maha segala-galanya. Campakkan jauh-jauh sikap kecongkakan, kesombongan, iri dengki hati yang menyelimuti hati kita, yang dapat menjauhkan kita dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat menyentuh hati kita, dapat merefleksikan keimanan kita yang amat dalam. Mudah-mudahan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan mulai saat ini kita sudah mulai mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak mau tidak mau, suka tidak suka, semua kita akan pasti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang kita harapkan sebagai umat muslim yaitu mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafur